kehidupan Luqmanul Hakim itu banyak ya. Saya nggak tampilkan slide-nya. Hakim bahkan kerajaan seperti apa pasti akan memakai pembicaraannya. Maka kalimatnya kan unzur maqala wala tanzur ila man qala. Dalam surah Luqman kan ada itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali pun mensyirikkan Allah atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Itu apakah hubungan orang tua terhadap anak? Hubungannya. Jadi kalau secara jujur saja, ada nggak sepreman-preman sebajingan apapun orang tua tetap tidak menginginkan anaknya buruk seperti dirinya minimal ya. Minimal yang seperti itu. Dan nggak mungkin anak abahnya perampok, anaknya maling, ya minimal copet nggak mungkin kan? Nak kamu harus kayak aku, nggak mungkin kan? Juga mungkin. Pasti minimal menginginkan kebaikan. Nah, lihat bagaimana contoh Luqman ketika mengajak anaknya. Mungkin antum pernah dengar ceritanya. Anaknya Luqmanul Hakim mengajak kepada anaknya, anak, kamu mau kalau saya ceritakan ini dalam bentuk bahasa kekinian. Kata Luqmanul Hakim, kalau engkau mau tahu di luar orang-orang pada julid itu kayak apa? Julid, ngeliat julid. Oh men atau netizen maha benar dengan segala omongannya. Apa kata Luqman? Gimana Abah? Coba kita keluar bawa keledai. Himar. Jadi ketika Luqman ini bawa keledai itu keluar, keledai itu ditarik aja. Langsung nggak lama langsung dikomentar. Itu dua orang anak sama ayah bodoh. Ada keledai nggak dipakai. Kata Luqman apa? Ah, udah kan? Kena. Buat apa? Mereka nggak tahu urusan kita, tetap memberikan komentar. Ya sudah anak, kamu naik, bapak yang narik. Anak di atas nggak lama lewat orang lain langsung mengatakan, itu anak durhaka. Masa orang tua disuruh narik? Mestinya anak yang narik yang berbakti kepada orang tua. Kata anaknya, bah, dikomentar lagi bah. Terus sudah anak turun, kau narik, bapak yang naik. Turun lagi anak, abahnya naik. Dikomentar lagi, orang tua kurang ajar. Anak kecil kasihan disuruh, senangkan dia enak-enakan di atas. Lewat lagi, sudah nak kita naik berdua ke atas. Keledai lebih besar daripada kambing, lebih kecil daripada kuda. Dikomentar kurang ajarnya, bodohnya. Keledai kecil ditunggang berdua. Salah terus nih. Sudah gini, gimana caranya? Nak turun kita berdua, kita angkat keledai berdua. Keledai diangkat. Tambah di komentar bodohnya, jangan bahasa Banjar, bungolnya. Ada keledai kada dibuat, dia kenapa makan diangkat? Serba salah kada? Serba salah. Itu dari pendidikan. Bahwasanya hidup yang paling sulit adalah hidup yang mengikuti kata orang. Itu yang paling sulit. Jadi kata kawa kita nih bisa diukur ya. Ada yang memang harus mengikuti kata orang, ada yang memang tidak harus mengikuti kata orang. Duduk di pinggir sungai, paling kada nyaman dah mengikuti kata orang. Tajun jurang bakunyung ada bisa tajun, racap unik mati orangnya. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau kita melihat daripada fenomena yang terjadi dalam kehidupan Luqmanul Hakim, singkat kata salah seorang ulama filosofi menyebutkan, kata beliau, ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari orang lain itu buat senang kepada kita adalah sisi yang tersulit, puncak yang tak mungkin bisa dicapai. Itu enggak mungkin. Nanti kalau perjalanan itu dalam Al-Quran kehidupan Luqmanul Hakim, tapi riwayat yang tentang cerita bersama keledai tersebut tidak dituliskan Al-Quran, tapi dituliskan dalam kitab preferensi yang lain, bahwasanya itu merupakan sebuah nilai pendidikan yang orang tua harus tidak boleh terlepas daripada pendidikan anaknya. Harus nggak boleh terlepas, nggak boleh. Itu peran anak dan ayah. Tidak ayah mengajarkan hal yang lainnya sebagaimana peran anak terhadap ayahnya atau ayah kepada anaknya, seperti perjalanan Luqmanul Hakim. Jadi yang disebutkan tadi, bagaimanapun caranya tidak boleh orang tua tersebut tidak mempunyai peran penting sosoknya di hadapan anaknya harus. Sekarang kan yang terjadi itu sering gitu, orang tua berangkat subuh banget, anaknya pada tidur. Datang ketika malam anaknya tidur lagi. Anaknya kada tahu abah ini namanya. Karena bila datang guring, bila tulak guring. Kada tahu. Jadi yang kita sayangkan ya yang terjadi. Jadi kalau kita menyikapi hal yang ditanyakan oleh penanya tadi itu, tentu orang tua tidak boleh tidak hadir. Mungkin kita mengatakan dalam hadis itu kan al-ummu madrasatul ula lil abna, seorang ibu merupakan sekolah pertama, tapi tidak lebih dari itu orang tua, pihak ayah juga bahkan lebih penting dari